atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadan ala jami'is syuhur bisyami wal qiyam. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma madha minadz dzunubi wal asam. Fihi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Kakak-kakak yang soleh dan solehah yang ada di berbagai wilayah di negeri ini, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Lampung, Pekanbaru, Sulawesi, kemudian ada dari Samarinda, ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan ada dari Jawa Barat, yang tentu saja kita tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang senantiasa bersemangat untuk menjalankan ibadah saum. Selanjutnya, sebelum kita mengawali pembahasan materi ini, kakak-kakak semua, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Qadar. Surah yang akan menjadi topik kajian pada kesempatan yang berbahagia ini. Ayo kakak-kakak, kita baca bersama-sama surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kakak-kakak yang soleh dan solihah, yang cerdas, hebat, dan semangat, alhamdulillah, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Rizky tadi, bahwa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 dalam perjalanan Ramadan kita di tahun 1441 Hijriah. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amaliyah Ramadan kita, mulai dari saum kita, mulai dari tarawih kita, mulai dari bacaan Quran kita, infak dan sedekah kita, KU berbagi kita, mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang insya Allah akan menggembirakan dan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kakak-kakak yang soleh dan soleha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang Lailatul Qadar. Topik kita berbicara tentang semangat menggapai Lailatul Qadar. Nah, apa itu semangat? Apa itu yang diinginkan dengan kata semangat ini? Semangat itu adalah sebuah keinginan besar. Semangat itu adalah perasaan bahagia. Semangat itu adalah
energi yang kuat, yang tidak mau menyerah. Itu namanya semangat. Nah, semangat apa yang harus tertanam di dalam diri setiap kita sebagai anak muslim? Yaitu semangat badar. Semangat yang pantang menyerah. Semangat yang ingin untuk terus maju, terus mendapatkan paling banyak pahala di sisi Allah, paling kuat dalam beramal soleh. Nah, kemudian mengapa kita harus menggapai? Menggapai itu artinya apa sih? Menggapai itu artinya mendapatkan. Menggapai itu artinya memperoleh. Jadi, ada kekuatan untuk ingin mendapatkan. Ada semangat untuk ingin memperoleh. Nah, itu namanya semangat menggapai. Ya, Lailatul Qadar. Nah, mengapa harus kita raih? Mengapa harus kita dapatkan Lailatul Qadar itu? Nah, sebelum masuk pada pembahasan itu, maka ini Ustadz ingin menyampaikan satu kisah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari penuturan seorang sahabat yang namanya Adi bin Hatim, yang namanya sahabat Al-Wahidi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Nah, tentu saja kakak-kakak semua mungkin ada yang sudah pernah mendengarkan ceritanya atau ada yang sudah pernah mendengarkan kisahnya, tapi tidak apa-apa. Kalau kakak-kakak yang belum pernah mendengarkan, ini tolong didengarkan baik-baik ya. Jadi, suatu ketika Rasulullah, Nabi kita itu bercerita di hadapan para sahabatnya. Ceritanya begini. Dahulu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang soleh pada masa Nabi Musa, seorang Bani Israel yang dia itu soleh. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, kemudian orang yang soleh ini, dia selalu malam harinya dia sholat, malam harinya dia zikir, mulutnya selalu basah dengan zikir. Malam harinya dia selalu beristighfar. Malam harinya dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari itu sampai masuk waktu subuh, yang dilakukan itu adalah aktivitas yang penuh dengan ibadah. Sholat, zikir, istighfar, doa, ini yang dilakukan secara terus-menerus. Itu di malam hari. Selama 1000 bulan. Bayangkan. Jadi dia beramal di malam hari penuh dengan ibadah, di siang hari. Di siang hari orang yang soleh ini memikul senjata untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Dia berperang di jalan Allah. Nah, kemudian mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Nabi, Nabi sendiri dalam suasana hati yang begitu berharap agar umatnya mendapatkan pahala seperti pahala yang dijanjikan oleh Allah, yang dilakukan oleh seorang yang soleh dari kalangan Bani Israel ini, untuk didapatkan oleh beliau dan didapatkan oleh umatnya. Sampai kemudian para sahabat ketika itu sedemikian sangat takjub, kok ada orang soleh yang di malam hari dia rajin beribadah, di siang hari dia berjihad
sepanjang 1000 bulan. Luar biasa. Nah, Nabi sudah membayangkan waktu 1000 bulan itu yang kalau kita ukur dengan ukuran tahun, itu bisa sampai 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Jadi panjang sekali, 83 tahun 4 bulan. Yang bisa jadi umur kita itu tidak sampai sepanjang itu. Karena umur Nabi Muhammad saja hanya 63 tahun. Dan kata Nabi, umur rata-rata umatku itu nanti akan sama dengan umur aku. Yaitu rata-rata hanya 60-an tahun. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya keinginan. Para sahabat punya kerinduan. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang soleh yang diceritakan oleh Nabi itu. Nah, kemudian kakak-kakak yang soleh dan soleha itulah yang menjadi cerita awal asbabun nuzul dari turunnya surah Al-Qadar ini. Ya, jadi ada latar belakangnya, ada kisah yang mengawalinya. Jadi keinginan Rasul, keinginan para sahabat ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan diberikan keistimewaan oleh Allah. Kalian akan diberikan hadiah. Hadiahnya itu hadiah yang sangat spesial, sangat istimewa, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu Lailatul Qadar. Nah, jadi kakak-kakak sudah paham ceritanya ya, bahwa mengapa kita harus bersemangat mendapatkan, meraih, menggapai Lailatul Qadar. Karena itu adalah nilai kebaikan yang istimewa, yang luar biasa, hadiah besar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kita semua dan kakak-kakak yang soleh dan solihah, inilah sebuah hadiah istimewa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak-kakak kira-kira mau dapat hadiah enggak? Oh, pasti dong. Apalagi hadiahnya bukan hadiah yang kecil, tapi hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat istimewa. Nah, apa ujungnya? Nah, nanti akan kita lihat. Ujung dari hadiah ini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Jadi kita lihat ya, apa istimewanya Lailatul Qadar, nanti akan kita bahas insya Allah. Nah, kita akan masuk dulu apa itu Lailatul Qadar. Nah, apa itu Lailatul Qadar? Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Al-Qadar. Jadi apa arti Al-Qadar? Para ulama memberikan penjelasan. Yang pertama, makna Al-Qadar itu adalah asyarf, kemuliaan. Makna Al-Qadar itu adalah al-azm, keagungan, kebesaran. Jadi Lailatul Qadar itu artinya adalah malam kemuliaan, malam keagungan. Yang kedua, Lailatul Qadar itu artinya adalah ad-dayyik, sempit. Jadi malam yang sempit. Mengapa disebut malam yang sempit? Karena pada malam itu malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia menjadi tamu
di bumi ini memenuhi dunia. Jadi seolah-olah tidak ada tempat, tidak ada ruang kecuali dipenuhi oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, arti al-qadar itu adalah al-hukmu wat takdir. Jadi penetapan terkait dengan takdir manusia dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi setidaknya inilah 3 makna al-qadar yang diberikan penjelasan oleh para ulama. Kakak-kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa keistimewaan Ramadan? Apa keistimewaan Lailatul Qadar itu? Semuanya tertulis, semuanya terungkap di dalam surah Al-Qadar. Nah, hanya saja mengapa kita harus bersemangat untuk menggapai itu? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersemangat. Nabi memerintahkan dengan hadisnya, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Bersemangatlah. Yeah. Apa itu semangat? Tadi kita sudah bahas. Bersemangat artinya punya energi yang kuat, punya kemauan yang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, demikian juga di hadis yang lain disebutkan, utlubu Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Jadi carilah dengan sungguh-sungguh. Bersemangatlah untuk mendapatkan. Nah, jadi langsung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita. Ya, jadi ini siapa yang menyuruh kita? Ternyata yang menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar itu adalah Allah dan Rasul-Nya. Jadi Allah memerintahkan kita, Rasul-Nya memerintahkan dan mencontohkan untuk bersemangat, untuk mencari Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian kita akan lihat, ya. Jadi apa istimewanya Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan, malam yang sempit karena malaikat turun, malam di mana ditetapkan oleh Allah takdir manusia selama 1 tahun ke depan. Keistimewaannya yang pertama, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Apanya yang lebih baik dari 1000 bulan? Nilai amalnya, nilai pahalanya. Jadi, kalau pada malam itu kita sholat, ya, kita sholat, nilai sholat kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau pada malam itu kita zikir, kita istighfar, kita berdoa, kita membaca Al-Quran, nilai bacaan Al-Quran kita itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, oleh karena itu, maka jangan dilewatkan. Karena ini adalah sebuah waktu, momen khusus, kesempatan sangat mulia dan berharga untuk kita jadikan sebagai sebuah waktu berlomba untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kalau kita sholat. Ya, kita sholat kita malam itu, kita sholat Isya. Sholat Isya yang kita kerjakan pada malam itu sudah lebih baik daripada 1000 bulan. Sholat tarawih yang kita kerjakan pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Demikian juga bacaan Quran kita pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bayangkan, kalau kita membaca 1 huruf, nilainya adalah hasanah, 1 kebaikan.
dan satu kebaikan dibayar dengan 10 pahala. 10 pahala. 10 pahala kemudian dikalikan dengan 1000 bulan. Sama dengan berapa? Sama dengan banyak sekali. Bisa jadi pahala kita itu memang jadi tidak ada alat hitung yang dapat kita gunakan untuk menghitungnya. Saking banyaknya. Kalkulator tidak mampu menghitung. Komputer tidak akan mampu menghitung. Kenapa? Saking banyaknya. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Allah yang Maha Kaya. Jadi, luar biasa. Nanti sebentar kita akan berbicara tentang amalan. Kalau sekiranya nanti di malam Lailatul Qadar itu, kita berinfak 10.000, berinfak 20.000, berinfak 50.000, itu nilainya akan menjadi miliaran. Mungkin kita semua tidak punya duit yang begitu banyak. Kita punyanya sedikit. Mungkin hanya punya 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kita berinfak pada malam itu, nanti akan dilipat gandakan dan dikalikan nilainya dengan nilai 1000 bulan. Akhirnya kemudian kakak-kakak akan memiliki tabungan pahala di langit yang sangat banyak, sangat besar. Jadi kita menjadi orang yang insya Allah akan menjadi kaya raya nanti di hari kiamat. Dengan modal berburu, bersemangat menggapai Lailatul Qadar. Oleh karena itu maka disiapkan oleh kakak-kakak semua insya Allah mulai nanti malam. Startingnya mulai nanti malam kita bersemangat untuk berburu mencari Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW menyebutkan Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir min Ramadan. Itu akan terjadi pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi, Nabi menyebutkan taharrau Lailatul Qadri fil witri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian, bersemangatlah dan bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Malam-malam ganjil. Nah, oleh karena itu, kalau kita berhitung malam ganjil, 1, 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29. Jadi 5 malam ini itu adalah 5 malam yang disebutkan oleh Nabi sebagai fil witri fi ashril awakhir min Ramadan. Pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Oleh karena itu, oleh kakak-kakak jangan dilewatkan. Karena ini adalah hadiah besar. Ini hadiah besar. Orang yang melewatkan hadiah besar itu sama dengan orang yang melewatkan kesempatan untuk mendapatkan sebuah keistimewaan. Sebuah kemuliaan. Dan kemuliaan itu diberikan oleh Allah untuk kita. Mulai nanti malam, kakak-kakak semua harus berniat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai 1000 bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nilai yang hanya diberikan kepada kita pada bulan Ramadan ini, dan itu juga hanya pada malam-malam terakhir di 10 bulan Ramadan. Yang kedua, istimewanya Lailatul Qadar itu adalah
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada malaikatnya untuk bertamu. Jadi ingat, kita akan kedatangan tamu. Kalau dulu itu yang kedatangan tamu adalah para nabi. Ya, Nabi Ibrahim kedatangan tamu, Nabi Su'aib kedatangan tamu, Nabi Muhammad kedatangan tamu. Siapa tamunya? Yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu bukan hanya Jibril, tetapi malaikat, dan di dalamnya juga adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, apa arti kedatangan malaikat itu? Arti kedatangan malaikat itu adalah dia akan memohonkan ampun kepada kita. Jadi kita akan dimohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, kakak-kakak khairu ummah yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, yang ada di Lampung, yang ada di Sulawesi, semuanya beri ampun ya Allah. Karena pada malam-malam itu mereka menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan rajin membaca Al-Quranul Karim. Ingat, ketika malaikat itu datang, maka dia akan menyebarkan kasih sayang. Dia akan menyebarkan keberkahan. Nah, pasti kita semua dan kakak-kakak pasti ingin disayang sama Allah. Pasti kita semua dan kakak-kakak ingin diberikan barokah oleh Allah. Barokah dalam hidup, barokah dalam ilmu, barokah dalam keluarga, barokah dalam harta. Kita ingin diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, lakukanlah sesuatu yang mengundang datangnya malaikat. Jadi kalau pada malam-malam itu kita sholat, kita zikir, kita doa, kita membaca Al-Quran, malaikat itu senang banget. Nah, jangan sampai ada di antara kakak-kakak yang melakukan kegiatan, melakukan aktivitas yang tidak disukai oleh malaikat. Nanti malaikat tidak datang ke kita. Nanti malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Jadi, apa itu? Di antaranya, jangan main game. Nah, main game itu tidak disukai sama malaikat. Malaikat tidak suka yang dipencet-pencet. Sukanya yang dilafadzkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sukanya ngaji, malaikat deh. Sukanya dikir, sukanya istighfar, sukanya doa. Kenapa? Ini supaya kakak-kakak tahu. Makanan buat malaikat itu adalah zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Itu makanannya malaikat. Jadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Malaikat tidak butuh makanan seperti yang kita makan. Ya, ingat kan ceritanya ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, yaitu malaikat, dia disuguhi dengan apa? Disuguhi dengan daging panggang. Ternyata malaikat bukan itu makanannya. Sampai Nabi Ibrahim kaget. Kok disuguhin makanan enak, tapi kok enggak disentuh. Nah, ternyata Nabi Ibrahim juga baru tahu kalau itu adalah malaikat. Nah, oleh karena itu, kakak-kakak, malam hari jangan melakukan aktivitas yang tidak disukai oleh malaikat. Jangan main game. Yang kedua, jangan berantem. Kalau ada orang yang berantem, tidak disukai sama malaikat. Nah, demikian juga kalau malaikat datang, maka disambutlah dengan bacaan dzikir, istighfar, doa, sholat, ngaji. Itu yang disukai oleh malaikat. Nah, oleh karena itu, kakak-kakak ketika ada di rumah, maka jauhkan diri dari permainan yang tidak disukai oleh malaikat. Karena nanti rumah kita menjadi rumah yang tidak didatangi oleh malaikat.
Termasuk di dalamnya malaikat tidak suka dengan anjing yang ada di rumah kita. Malaikat tidak akan mau masuk. Ya, tidak mau masuk ke rumah kita. Oh, kalau ada yang main game di dalam rumah, kata malaikat, dadah, bye, aku nggak mau masuk. Nah, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Jadi, kakak-kakak harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh malaikat. Jangan berantem. Jangan main-main game. Jauhkan diri dari itu supaya rumah kita didatangi oleh malaikat. Nah, kemudian kita lihat malam itu, jadi mulai dari habis maghrib nanti sampai masuk waktu subuh, sepanjang malam itu adalah malam yang dipenuhi dengan keselamatan. Tidak ada kejahatan di dalamnya. Setan yang sudah dibelenggu tidak bisa berkutik, tidak bisa mengganggu, tidak bisa menggoda kita. Malam itu adalah malam yang salamun, penuh dengan keselamatan, penuh dengan kesejahteraan. Nah, kemudian istimewanya juga, setiap orang yang menunggu, mencari, dia akan diberikan oleh Allah, hatinya akan ditenangkan. Dia akan diberikan ketenangan hati, dia akan diberikan kedamaian hati, sehingga dia merasakan sejuknya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti sesudah itu dia akan semakin rajin sholat, dia akan semakin rajin saum, dia akan semakin rajin membaca Quran, tutur katanya akan semakin ahsan. Kemudian dia akan senantiasa khusyuk dalam zikir, istighfar, dan doa. Semuanya. Termasuk di dalamnya juga akan dilunakkan hatinya menjadi hati yang rajin berbagi, suka infak, rajin sodako. Nah, ini yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, ini meskipun tadi sudah banyak disinggung, apa amalan-amalan yang dituntut, yang diminta untuk kita melakukannya pada malam Lailatul Qadar? Yang pertama, qiyamul lail. Banyak melakukan sholat-sholat sunnah. Jadi pada malam-malam itu kita diperintahkan untuk banyak melakukan sholat sunnah. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ada penuturan dari bunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika idza dakhala al-asyru min Ramadan, Nabi apabila memasuki malam ke-10 dari bulan Ramadan, ahyal laila, Nabi itu menghidupkan malam-malamnya. Artinya apa? Artinya Nabi itu dia bangun, tidak tidur. Tapi tidak tidur bukan karena main-main, tetapi dia tidak tidur karena banyak ibadah, banyak sholat. Jadi Nabi SAW melakukan qiyamul lail. Jadi sesudah Nabi sholat taraweh, kemudian beliau istirahat, zikir, istighfar, doa, baca Quran, sholat lagi. Sesudah sholat, ketika Nabi capek, istirahat. Istirahatnya tidak lama. Jadi pada malam-malam 10 terakhir, Nabi itu rata-rata tidur malamnya hanya 2-3 jam saja. Jadi 2-3 jam. Kemudian bangun lagi. Apa yang dilakukan ketika bangun lagi? Sholat lagi, zikir lagi, istighfar lagi, doa lagi. Itu yang dilakukan. Jadi ahyal laila. Beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Yang kedua,
Wa ayqadha ahla. Dia membangunkan seluruh keluarganya. Dibangunkan. Jadi kalau kakak-kakak dibangunkan sama abi ummi, dibangunkan sama ayah bunda, jangan merasa berat. Karena ini adalah sebuah hadiah istimewa yang akan kita dapatkan. Jadi bangun. Masih ngantuk, cuci muka, wudhu, insya Allah hilang. Apa yang harus kita bayangkan dalam benak kita, yang harus kita hadirkan dalam pikiran kita? Ini adalah sebuah perburuan hadiah terbesar. Dan hadiah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dilawan ngantuknya. Jangan dibiarkan kemudian kita malam-malamnya menjadi malam-malam yang hanya penuh dengan tidur. Nanti dihitung sama malaikat. Ini tidurnya yang panjang sama dengan 1000 bulan. Rugi kitanya. Bayangkan kalau nanti dilapor sama malaikat, ya Allah, ini hambamu tidur di malam Lailatul Qadar, tidak bangun-bangun dia. Nanti dicatat tidur selama sama dengan 1000 bulan. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya kita bukan ahlul ibadah jadinya, ahlun naum, tukang tidur. Na'udzubillahi min dzalik. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, jadilah kalian ahlul ibadah, orang yang rajin ibadah. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin zikir. Bukan menjadi tukang tidur. Nah, ini kakak-kakak nih harus jadi catatan betul. Jangan sampai ayah bunda, abi ummi capek ngebangunin tidak bangun-bangun. Nah, kita rugi. Jangan mau menjadi orang yang merugi. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ahyal laila, menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Membangunkan keluarga. Wajadda, lalu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk sholat. Bersungguh-sungguh untuk berdoa. Bersungguh-sungguh untuk mengaji. Bahkan disebutkan wasyaddal mizar, sampai mengencangkan tali ikat pinggang. Dikencangkan. Artinya apa? Artinya saking seriusnya dalam menjalankan ibadah. Sampai tidak terasa. Kalaupun capek, capeknya tidak apa-apa. Nanti akan berbuah manis, mendapatkan pahala besar. Kan capek, kan ngantuk. Iya, dilawan saja. Karena ada sebuah hadiah yang akan kita dapatkan, piala yang akan kita perebutkan. Piala yang akan diberikan nilai sama dengan nilai yang sangat mahal. Dan kita akan diberikan sebuah hadiah teristimewa di akhirat, jadi penghuni surga. Hebat sekali. Baik. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Taksiru qiraatil Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Sampai para sahabat itu dalam sehari semalam mengkhatamkan Al-Quran. Mengapa? Karena mereka ingin mendapatkan pahala besar. Nah, mari kita mencontoh semangat para sahabat untuk beramal. Bayangkan, Nabi saja sholatnya paling hebat. Sementara Nabi kita itu sudah dijamin dia tidak melakukan dosa, dan kalau sekiranya ada dosanya, dijamin dapat ampunan dari Allah. Para sahabat adalah orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, seyogianya juga kita sebagai umatnya mencontoh nabinya, mencontoh para sahabat yang merupakan orang-orang yang sudah sukses dalam menjalani hidupnya dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak membaca Al-Quran. Apalagi
Ramadan itu juga disebut sebagai syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi SAW orang yang paling rajin untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Disertai dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Wa yudari suhul Quran. Dan Nabi bersama-sama dengan Jibril alaihi salatu wassalam membaca Al-Quranul Karim. Ya, kakak-kakak, targetkan untuk khataman Al-Quran minimal 2 kali. Ini kakak-kakak nih. Mana nih kakak-kakak? Targetkan minimal untuk khataman Al-Quran 2 kali dalam Ramadan ini. Bagaimana kalau sudah dapat 2 kali? Lanjut lagi 3 kali. Bagaimana kalau sudah dapat 3 kali? Lanjut lagi 4 kali. Bagaimana kalau sudah dapat 4 kali? Lanjut lagi 5 kali. Bagaimana kalau sudah 5 kali? Minta hadiah sama abi umi. Minta hadiah sama ayah bunda. Minta dihadiahin. Nah, gitu. Ya. Jadi yang puasanya lengkap, ngajinya banyak, kemudian dikirnya banyak, istighfarnya banyak, doanya banyak, berbaginya banyak, insya Allah berhak untuk minta ke abi umi hadiah di dunia ini. Kalau yang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah disimpan di langit. Ya, jadi hadiahnya tidak dihadirkan di muka bumi. Kenapa tidak dihadirkan di muka bumi? Buminya tidak muat. Buminya ini terlalu kecil dibandingkan dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pahala Ramadan kita ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma siwahuma. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja pahalanya sudah lebih besar daripada dunia beserta isinya. Luar biasa kan? Oleh karena itu, berbahagia kita, berbangga kita jadi anak muslim. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang yang kaya raya. Tapi kekayaannya disimpan oleh Allah di langit. Kita akan menjadi orang yang berbahagia, bergembira. Di dunia kita akan digembirakan oleh Allah. Di akhirat kita akan digembirakan oleh Allah dengan surganya. Tidak cukup hanya itu, tapi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kebahagiaan yang tidak ada tara bandingnya. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk iktikaf. Iktikaf itu artinya apa? Ngetem. Ya, kalau kita tidak bisa ke masjid, ngetemnya di rumah. Kata Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Ahmad, kata Imam Abu Hanifah, boleh melakukan iktikaf di rumah. Boleh. Memang afdolnya di masjid. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian melakukan iktikaf itu di masjid-masjid. Tapi kalau kita terhalang ke masjid, seperti kondisi kita saat ini, maka di mana kita melakukan iktikaf? Kata para ulama, di rumah, di ruang musola yang biasa kita gunakan. Kalau di rumah kita tidak ada ruang musola, lalu di mana? Di ruang yang biasa kita gunakan untuk sholat berjamaah dengan keluarga. Nah, jadi kalau kita tidak bisa ke masjid, jangan tinggalkan iktikaf, karena iktikaf bisa kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Ya, iktikaf itu luar biasa. Iktikaf itu pahalanya sangat besar, dan itu dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan sesudah Nabi meninggal, istri-istri Nabi itu menjalankan iktikaf ini. Oleh karena itu, kakak-kakak, terutama yang kakak-kakak kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, ini ada agenda iktikaf kita. Mulai nanti malam
Sampai 3 hari ke depan kita ada agenda iktikaf. Tapi kalau kita melaksanakan iktikaf kita di rumah, dilanjutkan lagi bersama dengan keluarga. Nah, kemudian ya, yang diperintahkan adalah banyak berzikir dan berdoa. Ya, jadi berzikir kepada Allah. Ingat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani khafifatani fil lisani, sakilatani fil mizan, wa habibatani fir rahman. Ada kalimat-kalimat yang ringan dalam ucapan, tapi berat dalam timbangan dan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ringan kan, kakak-kakak? Pasti ringan. Ayo coba, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ringan. Ringan sekali. Tapi nanti di hari kiamat berat timbangannya. Nanti di hari kiamat kalimat-kalimat ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dicintai oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang beriman, yang dia tenang dalam ibadah, tenang dalam zikir dan doa, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kalian ke dalam surgaku. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Nah, ini jadi kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku terlalu banyak dosa ya Allah, ampuni ya Allah. Ingat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menegakkan malam Lailatul Qadar, lalu kemudian dia beriman kepada Allah, dia berharap untuk mendapat pengampunan dari dosa-dosanya, dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Istimewa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan banyak istighfar. Yang kedua adalah banyak bertaubat, menyesali apa yang kita perbuat. Kalau misalnya kita masih malas sholat, berjanji kepada Allah untuk rajin sholat. Kalau masih malas membaca Al-Quran, mengaji, menghafal, berjanji kepada Allah, ya Allah, saya akan rajin membaca Al-Quran. Saya akan rajin menghafal Al-Quran. Kalau masih suka berkata yang tidak ahsan, berjanji, menyesal, dan berjanji akan meninggalkan itu. Nanti Allah akan maafkan. Kalau kita masih pernah berbuat salah kepada ayah bunda, kepada abi ummi, istighfar, mohon supaya dimaafkan, dan insya Allah dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berada di malam-malam ke-10 terakhir Ramadan. Doanya pendek, diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku berada pada malam-malam terakhir di 10 Ramadan, apa doa yang engkau ajarkan untuk aku amalkan di dalam malam-malam 10 Ramadan itu? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doanya pendek. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayo coba kakak-kakak kita hafalkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah Zat yang maha memaafkan, maha mengampuni. Maka maafkan dan ampunilah aku. Nah, itu rupanya doa yang diajarkan oleh Nabi kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha.
Baik, saya kira kakak-kakak itu sebagai pengantar, kita sudah 1 jam menyampaikan materi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan berbagi cerita, berbagi komentar, dan mungkin ada hal yang ingin ditanyakan oleh kakak-kakak. Maka waktu kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendengarkan masukan cerita dari kakak-kakak semua. Saya kira pengantar dari Ustadz cukup sekian, dan saya kembalikan kepada Ustadz Rizky. Mangga Ustadz. Terima kasih Ustadz Amir, luar biasa Anda semua. Bagaimana Anda semua masih semangat ya? Semangat terus untuk belajar. Insya Allah ini adalah bulan yang penuh barokah. Luar biasa Ustadz Amir menjelaskan yang Masya Allah luar biasa ya. Jadi Ustadz Amir ya, kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, sebagaimana kita melakukan amalan selama 83 tahun dan 4 bulan. Masya Allah itu luar biasa, harus dimanfaatkan betul. Kalau kita sholat 1 rakaat sama dengan dikalikan 83 tahun sholat. Tapi ingat, kalau kita tidur, gimana Ustaz tadi Amir ya? Kalau kita tidur sama dengan tidur 83 tahun. Masya Allah, rugi Anda semua. Masih nggak ada yang mau dong, ya kan? Masa ada yang mau tidur selama 83 tahun? Ya kan? Itu namanya nanti putri tidur namanya. Baiklah, nanti akan kita baca. Ustaz Amir, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mangga Ustaz. Iya, alhamdulillah dari beberapa, dan yang sudah raise hand ini sudah banyak ini Ustaz Amir. Ini mau saya pilih. Saya pilih nanti. Mangga Ustaz. Baiklah, yang pertama dari pertanyaan tulisan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ana Khofi mau bertanya, jika kita beriktikaf tetapi tidak hanya pada malam ganjil, apakah boleh? Silakan Ustaz. Boleh Kak, boleh. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, ya, malam-malam ganjil itu adalah malam-malam afdol. Di luar itu semuanya boleh. Ya, jadi kakak Khofi yang soleh, yang dimuliakan Allah, boleh kita melaksanakan iktikaf itu 10 malam terakhir tamam, sempurna. Itu hebat banget. Nah, hebat sekali. Ya. Jadi berniat. Nanti malam berniat, habis maghrib berniat, ya Allah, aku berniat iktikaf ini sampai masuk Idul Fitri. Waduh, hebat sekali. Kakak hebat. Nah, jadi sepanjang malam-malam itu kakak melakukan iktikaf. Jadi tidak kemana-mana. Kalaupun ya kita iktikafnya di rumah, berarti bolehnya sampai batas pagar rumah kita. Ya, jadi kalau keluar rumah boleh, tapi tidak boleh melewati pagar rumah. Ya, boleh. Jadi boleh melaksanakan iktikaf. Bahkan Nabi pada bulan Ramadan terakhir itu iktikafnya 20 hari terakhir. Jadi 20 hari terakhir. Dan selalu dibersamai oleh Jibril. Apa yang paling banyak dilakukan? Ya, yudari suhul Quran. Dia mendaras membaca Al-Quran dengan Nabi bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Baik, itu Ustaz. Luar biasa Nanda Khofi ya pertanyaannya, dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz. Luar biasa. Selanjutnya Ustaz ada dari Amira Khairu Ummah Medan. Jauh ini Ustaz. Oh, hebat. Kakak Amira. Mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kakak Amira. Mau tanya, orang seperti kita bisa melihat malam Lailatul Qadar apakah tidak? Nah, bisa atau tidak melihat malam Lailatul Qadar Ustaz? Ya, silakan. Jadi malam Lailatul Qadar itu suasana malamnya tenang, teduh. Ya, jadi dia sejuk. Jadi bisa insya Allah. Kakak Amira insya Allah ya
Kakak Amira yang ada di Medan, kakak-kakak yang lain yang ada di Pekanbaru, Lampung, Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Jawa, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada di Bogor, ada di Serpong, ada di berbagai tempat, ada di Tangerang, ada di Jakarta. Semuanya kita bisa merasakan malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Luar biasa. Itu banyak yang bertanya tadi Ustadz ya. Ya. Tidak bisa Ustadz sebutkan satu persatu karena pertanyaan ini tadi banyak ya, terkait dengan tanda-tanda Lailatul Qadar. Luar biasa Ustadz. Baiklah Ustadz, selanjutnya dari Anamizu Khairu Ummah Bandung. Nah, luar biasa ini. Anamizu mau bertanya, apakah jika tidak sungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, apakah kita termasuk orang-orang yang rugi? Syukron. Silakan. Luar biasa. Jadi Kakak Anamisu Bandung ya, kalau kita mau diberikan hadiah besar, ya, kemudian kita tidak menunggu untuk mendapatkan itu, kira-kira rugi nggak? Rugi. Nah, coba sekarang ini kakak-kakak lihat, orang yang mau diberikan bantuan sosial dari pemerintah saja, nilainya berapa? Ada yang hanya 200.000, ada yang hanya 300.000 sampai 600.000, antrian seharian penuh. Bayangkan, berapa yang akan dia dapat? Hanya mendapatkan angka yang seperti itu saja. Bayangkan, kalau kita mau dijanjikan oleh Allah nilai pahala yang lebih besar daripada dunia beserta isinya, tidak ada artinya. Lalu kemudian kita lewatkan, kira-kira rugi nggak? Pasti rugi. Orang yang datang ke kita saja mau memberikan satu mobil baru. Ini Ustadz mau dikasih nih mobil baru, kemudian Ustadz lewatkan. Rugi tidak? Pasti rugi. Ya, jangankan mobil mewah, mobil baru. Ya. Datang saja teman membawakan sepeda motor, kira-kira ditolak apa diterima? Orang yang memahami tentang nilai pasti dia akan senang. Ya, kemarin saja, ya bayangkan kakak nih. Ya, mungkin kakak di Bandung juga sudah melakukan itu. Ya. Jadi kita melaksanakan agenda Khairu Ummah berbagi. Khairu Ummah berbagi. Yang kira-kira nilai nominalnya itu hanya sekitar 120.000 sampai 150.000. Bayangkan. Nah, kemudian orang yang kita berikan kupon itu dia tidak mau ketinggalan dari waktu yang kita tetapkan. Jadi kita tetapkan waktu. Datang sesudah hari Jumat jam sekian. Sebelum waktu yang ditetapkan itu sudah ngumpul, sudah datang. Jadi luar biasa. Nah, ini yang menjanjikan kebaikan itu adalah Allah. Dan ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi, tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Nah, oleh karena itu, ya kakak Anamisu yang dimuliakan Allah, rugi besar ketika kita tidak bersemangat untuk mencari. Kita rugi. Ya, karena itu sudah sesuatu yang disiapkan oleh Allah. Tinggal kita bersemangat untuk mencarinya. Nah, Allah sudah menyiapkan 10 malam terakhir disiapkan oleh Allah. Ya, jadi sekali lagi rugi besar ketika kita lewatkan kesempatan yang sangat istimewa ini. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Nah, di Anamisu, kakak Anamisu sudah dijawab oleh Ustadz Amir dengan jawaban yang luar biasa. Wah, ini semakin banyak ini Ustadz Amir yang bertanya. Ya. Semoga bisa terjawab semua ya. Ya, mudah-mudahan Ustadz. Mudah. Kalau memang nggak bisa ya masih ada kesempatan di
minggu depan kita masih bisa bertemu lagi. Jangan khawatir semuanya, insya Allah kebagian. Ini luar biasa, Ustaz, sudah 600-an lebih pesertanya. Luar biasa. Kemudian belum yang ada di Facebook. Ini yang di Facebook juga sudah cukup banyak, Ustaz, pemirsanya. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa mengikuti dengan baik ya. Walaupun kita masih berada di rumah, tidak bisa keluar rumah. Baik, kita lanjutkan ya kakak-kakak semua yang hebat. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan Salma dan Umar dari Bogor, Ustadz. Mangga. Afwan Ustadz mau bertanya, apakah sama pahala iktikaf di masjid dan di rumah? Kemudian apakah cara iktikaf di rumah sama dengan di masjid? Misalnya niat dulu. Silakan Ustaz Amir. Baik, jadi ada perbedaan dari sisi afdoliyahnya. Ya, jadi kalau di masjid itu afdol. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah bahwa memang betul bahwa wa antum akifuna fil masajid. Ya, kalian itu pelaksanaan iktikafnya di masjid. Nah, kita itu di rumah itu memang bukan tempat afdol, tapi boleh menurut Imam Syafi'i boleh. Kalau menurut Imam Malik kan tidak boleh, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah boleh. Apalagi ketika kita dalam situasi seperti ini. Nah, tentu selain apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama yang lain, juga berlaku kaidah bahwasanya mala yutraku kullu la yutraku kullu. Jadi mala yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi pelaksanaan iktikaf di rumah itu boleh. Tapi memang afdolnya di masjid. Tidak ada yang menyelisihi itu karena memang yang namanya iktikaf sejatinya itu di masjid. Tapi kan suasananya, kondisinya seperti ini, mungkin juga kita tidak pernah terbayang bahwasanya ada Ramadan yang kita lewati kok tidak dilaksanakan di masjid, ya kan? Tidak pernah terbayang. Ya, jadi mungkin kita semua, dan ini merupakan pengalaman yang berharga yang kita harus ambil hikmahnya. Apa yang maksimal kita bisa lakukan dalam Ramadan walaupun kita di rumah. Nah, jadi dilihat dari sisi afdoliyahnya, kita kehilangan afdoliyah. Kita hanya bisa mengambil kebolehannya saja. Dan insya Allah itu tetap mendapatkan pahala yang istimewa. Nah, kemudian apakah kita melakukan niat? Iya. Jadi karena ini adalah merupakan bagian dari ibadah mahdo, maka ini kita diperintahkan untuk berniat. Jadi kita berniat, ya. Kalau mau dilafatkan, dilafatkan. Kalau tidak dilafatkan, cukup di dalam hati. Dua-duanya boleh. Nawaitu iktikafan fil baiti, ya, sunnatan lillahi ta'ala. Boleh. Nah, jadi kalau disebutkan seperti itu, tidak masalah. Kalau tidak disebutkan juga tidak masalah. Nah, cukup dalam hati, aku berniat melakukan iktikaf Ramadan di rumah. Nah, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kemudian menjadi sebuah niat yang akan membatasi kita, ya, yang akan membatasi kita. Jadi kalau misalnya kita berniat di malam hari, ya, kemudian kalau kakak Salma, kakak Umar tidak ada kepentingan yang mendesak di luar, jangan meninggalkan rumah, di rumah saja, ya. Tapi kalau misalnya kita meninggalkan itu karena ada kebutuhan yang mendesak, maka para ulama mengatakan dalam konteks itu maka dibolehkan. Contohnya apa? Katakanlah misalnya, ya, bundanya atau uminya kakak Salma, ya, mau membeli bahan-bahan bukaan atau bahan makan untuk sahur, maka ya boleh keluar. Boleh keluar, nanti masuk lagi. Selama untuk kepentingan itu saja, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan dan insya Allah tidak membatalkan niat iktikaf.
Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini pertanyaan banyak juga yang senada Ustadz Amir, karena Ya, memang Ustaz. kondisi fakta sekarang ini ya, bahwa kita tidak bisa kemana-mana, bahkan ke masjid juga tidak bisa, karena adanya pandemi. Dan sudah dijelaskan oleh Ustadz Amir dengan luar biasa. Jadi kakak-kakak semua jangan berkecil hati, tetap semangat. Sudah dijelaskan, bisa di dalam rumah. Dengan yang terpenting adalah persiapan. Begitu Ustadz Amir ya. Untuk menyambut kan harus disiapkan. Tidak bisa kita tanpa persiapan tentunya. Karena itu disiapkan. Kalau memang nggak kuat untuk selalu ingin ngantuk, nah ini harus disiapkan bagaimana cara tidak mengantuk. Maka jadwal tidur diatur seperti itu. Kemudian bacaannya Al-Quran semua juga diatur. Jangan lupa saat melakukan amal ibadah, pakaian harus disiapkan pakaian yang bagus, yang terbaik, sehingga saat kita beramal kita juga merasa senang dan tenang. Luar biasa. Wah, semakin lama semakin panas ini Ustadz Amir. Mangga Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustadz dari Fikri Khairul Ummah Makassar. Masya Allah. Fikri Makassar Ustadz, jauh sekali ini ya, Ananda ini Fikri. Kampungnya Ustadz nih. Oh, luar biasa ini kampungnya Ustadz ini. Tapi bisa dijawab dengan bahasa Makassar mungkin. Kalau ada yang mengerti saya menjawab dengan bahasa. Oh iya. Nanti diberi subtitle ya. Luar biasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakak Fikri, mangga. Kakak Fikri, pertanyaannya adalah Ustadz, saat kita malam Lailatul Qadar kemudian melakukan dosa, apakah dosanya dilipat gandakan? Mohon jawabannya. Silahkan Ustadz Amir. Luar biasa Kakak Fikri. Ya, jadi betul. Makanya kita harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Bayangkan kalau kita berbuat dosa lalu kemudian dihitung dosanya ini sama dengan 1000 bulan. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa berat beban yang akan kita pikul. Betapa berat istighfar dan taubat yang akan kita lakukan ya kalau sekiranya pada malam itu kita melakukan dosa. Contohnya ketika malam itu lalu kemudian kakak Fikri berantem sama adiknya, berantem sama kakaknya, itu dosa. Nah, kalau pada malam itu sekiranya kakak Fikri berkata yang tidak ahsan, bayangkan dituliskan 1000 bulan berkata tidak ahsan. Artinya apa? Melampaui umur kita ini selalu dikenang sebagai sebuah perkataan yang tidak ahsan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu maka jangan ada niat, jangan ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang akan mendatangkan dosa. Karena dosanya juga jadi berkepanjangan. Nanti catatan amal kita bayangkan, 1000 bulan berbuat dosa. 1000 bulan dicatat sebagai dosa berantem, dosa berkata yang tidak ahsan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kakak Fikri jangan berniat untuk melakukan sesuatu dosa, apalagi melakukannya. Berniat saja tidak boleh. Jadi berniat saja kita tidak boleh. Yang kita diperintahkan adalah berniat untuk beramal baik, berkata yang baik, kemudian bergaul yang baik, bermain yang baik, dan yang lebih istimewa lagi adalah melaksanakan ibadah di sepanjang malam-malam kita. Sholat yang banyak, istighfar yang banyak, doa yang banyak, baca Qur'annya yang banyak. Jadi itu yang harus dilakukan. Jangan ada niat, apalagi mengerjakan. Wallahu a'lam. Yang terpenting tadi dulu Ustaz ya, niatnya dulu. Jangan sampai ada niat dulu. Nah, soalnya kalau masih niat belum dicatat ya Ustaz ya.
Ya. Kecuali kalau amal baik. Kalau amal baik, niat sudah dicatat. Masya Allah, luar biasa. Allah maha baik pada kita semua sehingga kita bisa beramal soleh. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Luar biasa Ustadz. Pertanyaan masih terus mengalir. Nggak apa-apa ya Ustadz Amir ya? Ya, mangga-mangga Ustadz. Mangga. Ini dari Jakarta Ustadz. Wah, ibu kota ini Ustadz. Ya, ya, ya. Jannah dari Jakarta Utara. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kakak Jannah. Mau bertanya, kenapa malam Lailatul Qadar tidak ditentukan? Ya, luar biasa. Terima kasih Kakak Jannah, ya. Kenapa tidak ditentukan? Supaya kita bersemangat untuk mencarinya. Kalau ditentukan, tidak usah bersemangat, cukup pada malam itu saja. Nah, ya kan? Jadi, kita tinggal bikin jadwal. Yang lain dicuekin saja. Nah, Allah tidak mau. Rasulnya tidak mau. Allah ingin melihat dan menilai kesungguhan kita. Allah ingin menilai semangat kita. Allah ingin menilai pencarian kita. Nah, itu. Jadi, ada nilai. Nilainya apa? Nilai semangat, nilai pencarian, nilai kesungguhan. Itu berbeda. Nah, sehingga tidak disebutkan itu adalah merupakan sebuah pendidikan. Kita dididik oleh Allah, kita dididik oleh Rasul-Nya untuk melakukan pencarian dengan sungguh-sungguh. Melakukan pencarian dengan semangat. Ya. Sampai-sampai ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada para sahabat bahwa aku pernah diberikan oleh Allah ingatan tentang Lailatul Qadar itu terjadi. Ada rumusannya, tapi kemudian Nabi dilupakan oleh Allah untuk mengingat itu. Artinya apa? Artinya supaya umatnya ini jangan umat yang instan, tapi umat yang semangat, umat yang memiliki memiliki kesungguhan untuk mencari. Jadi jangan menjadi umat yang instan, tetapi umat yang semangat melakukan pencarian paling tidak di 10 malam terakhir. Nah, Kakak Jannah yang cerdas, yang soleha, ya, ini rahasianya. Ini hikmahnya. Mengapa tidak disebutkan secara secara instan, secara fix? Mengapa tidak disebutkan malamnya? Agar supaya umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang semangat untuk mencari kebaikan. Umat yang bergairah, umat yang sungguh-sungguh dalam mencari kebaikan. Bukan umat yang hanya siap untuk diberikan sesuatu yang sudah instan. Tidak. Tapi umat yang harus berjuang. Nilai perjuangan adalah merupakan bagian dari karakter yang dimiliki oleh Rasul, sahabat, dan umatnya Nabi Muhammad. Harus bersemangat, berjuang dalam mencari kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah berjuang, bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Kok kehilangan bunyi? Alhamdulillah Ustaz, luar biasa pertanyaannya dan jawaban, dan masih banyak pertanyaan Ustaz Amir, dan pertanyaannya luar biasa semuanya. Mangga Ustaz. Pertanyaan anak soli dan solihah. Ustaz mau beralih ke interaktif. Mangga Ustaz, mangga boleh. Yang sudah raise hand juga cukup banyak, Masya Allah. Ya. Semoga bisa siap-siap ya. Ini Ananda Yusuf Ariga, siap-siap ya. Kak Yusuf, mangga. Ananda Yusuf ya, di-unmute oleh Ustadz ya. Silakan menyampaikan pertanyaan. Mangga Kakak Yusuf. Ananda Sofi sepertinya Ustadz. Oh begitu. Abinya.
Oke Siapa? ya. Oh, Ananda namanya Sofi. Oke, silahkan. Mangga, Kakak Sofi. Ustaz, aku mau nanya, Ya, kenapa Mangga. sih kalau ngaji suka ngantuk? Terus Ya, Ustaz, ya. dijelaskan lagi, anak masih bingung tentang itikaf perempuan itu wajib dua kah? Ya, Baik, luar biasa Ananda. Sofi dari luar mana biasa. ya? Kakak Ananda. Sofi dari Kak mana, Kak? Bogor Barat. Masya Allah. Oh, Bogor Luar biasa. Barat. Cerdas. Hmm. Silakan Ustadz Amir. Baik. Kakak Sofi yang cerdas soleha, ya, dari Bogor Barat. Mengapa kalau ngaji suka ngantuk? Nah, ini dia, ya. Kalau ngaji suka ngantuk, itu berarti niatnya kurang kuat. Nah, jadi niatnya diperbaiki. Jadi, bahwa kita ngaji itu, kita akan dapat pahala yang berlipat ganda. Jadi, bayangannya mengingat pahala, bukan memperturutkan ngantuk. Ya. Ah, jadi kalaupun ngantuk nanti Kakak Sofi wudhu, berwudhu yang sempurna, berwudhu dan mohon doa kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan untuk tidak ngantuk sampai selesai membaca 1 juz. Nah, kalau sudah 1 juz boleh ngantuk, boleh. Istirahat lagi, ya kan? Nah, jadi satu, dikuatkan niatnya oleh kakak, ya, niatnya yang kuat. Kemudian yang kedua, sebelumnya berwudu yang bagus, berwudu yang sempurna. Kakak berwudu. Kemudian yang ketiga, ambil posisi tempat yang mendukung, ya. Jadi kalau mengaji jangan terlalu rendah Qurannya. Jadi Qurannya ditaruh agak ke depan kita, jangan di bawah kita, jangan sejajar dengan lutut, tapi ditaruh di depan, ya. Kalau enggak diangkat, disejajarkan dengan dada. Sejajar dengan dada, ya. Jadi jangan sejajar dengan pangkal pinggang. Kalau sejajar dengan pangkal pinggang, itu hanya 1 lembar, 2 lembar, pasti ngantuan. Jadi ditaruh sejajar dengan dada kalau diangkat. Diangkat begini sejajar dengan dada. Insya Allah lebih awet. Kalau capek, pakai bantal. Angkat bantalnya. Bantalnya ditaruh di depan. Jangan taruh belakang bantalnya. Kalau ditaruh belakang bantalnya, ntar rebahan, bablas. Ya kan? Jadi kakak Sofi yang hebat, kakak Sofi yang soleha, kalau membaca Al-Quran, ya, jadi Qurannya ditaruh di depan kita, ya. Posisinya juga harus diatur. Kemudian ngambil cara duduknya juga harus diatur. Jangan di tempat tidur. Kalau di tempat tidur tergoda dengan panggilan bantal, tergoda dengan panggilan kasur, ya kan? Ya enak tuh. Jadi panggilannya sangat kuat. Kakak Sofi. Nanti dipanggil sama bantalnya, dipanggil sama kasurnya, akhirnya kakak Sofinya gajinya dikit, ngantuknya banyak. Gitu, ya kan? Jadi jangan di tempat tidur ngajinya. Ngambil tempat yang bisa memungkinkan kita mengaji dalam waktu yang cukupan, 1/2 jam, kalau bisa 1 jam. Kalau sesudah itu istirahat lagi kakak, ya. Istirahat sesudah 1 jam boleh istirahat. Atau diganti amalannya, diganti lagi dengan amalan zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, diganti lagi dengan istighfar. Divariasikan amalnya, divariasikan. Nah kalau capek boleh istirahat tidur, apalagi waktu koilula, lebih mantap lagi. Jadi kalau waktu koilula mantap, habis kita kajian ini, kakak-kakak semua istirahat koilula, ya. Nah, habis koilula, habis sholat duhur masih ngantuk, boleh ditambah lagi, tapi jangan kebanyakan, nanti malah fisiknya jadi lemah, ya. Jadi itu tipsnya buat kakak Sofi yang soleha, ya. Niatnya dikuatkan, kemudian wuduknya disempurnakan, lalu cara duduknya
Dipilih tempat duduk yang mendukung, yang bagus, jangan di tempat tidur. Meletakkan Al-Quran, jangan terlalu rendah, tetapi ditaruh sejajar dengan dada, diletakkan di depan kita. Insya Allah itu mendukung, membantu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, luar biasa. Dan ini tipsnya luar biasa ya, bisa langsung dipraktekkan. Setelah ini, kalau teratur, prakteknya bagus, insya Allah tetap akan terjaga. Sehingga bacaannya juga semakin banyak. Waduh, saat ini banyak sekali pertanyaan ini ya. Mungkin kita nggak bisa jawab satu persatu semuanya, kakak-kakak yang hebat. Nanti bisa kita sharingkan lagi di minggu depan. Untuk itu, insya Allah di minggu depan masih kita bertemu lagi dalam Ramadan Mubarak bersama Ustadz Amiruddin. Mungkin ada satu lagi Ustadz kalau boleh. Mangga Ustadz. Ini akunnya namanya Ali. Maaf ya, mana tadi? Ada KU Jakarta Utara, Ibnu Arni dan Mira. Siap-siap ya. Iya. Oke, silahkan namanya siapa? Kakak. Assalamualaikum Ustadz, saya Aru, ini adik saya Nira. Saya berdua ingin bertanya Ustadz. Waduh, cerdas. Mangga kakak. Hebat. Kalau tadi Ustadz waktu lagi pengantar bilang kalau tidur paling cuma 2-3 jam, berarti tidurnya cepet ya? Maksudnya biar gak ketinggalan Lailatul Qadar. Luar biasa. Luar biasa. Silakan. Baik. Kakak Aru yang cerdas, yang soleh, adiknya Nira ya, adiknya ya. Iya, adiknya yang soleha, cerdas. Iya. Jadi kalau malam-malam 10 Ramadan itu, ya, nanti dibuat jadwalnya. Nanti dibuat jadwalnya habis maghrib. Ya kan, habis maghrib, kemudian kita nanti menunggu Isya. Habis Isya kita taraweh, ya. Boleh witir, boleh tidak. Nah, nanti kemudian sebelum tidur, kakak Aru jangan lupa baca Quran dulu. Jadi tadarus dulu. Tadarus berapa? Setengah juz atau 1 juz. Jadi kira-kira tidurnya itu ya kira-kira antara 9:30 atau jam 10, ya kan? Nah, kemudian sesudah tertidur bangun lagi setelah 1 jam, kemudian berwuduk lagi, sholat lagi, ngaji lagi, gitu. Jadi ngaji lagi, sesudah sholat, habis sholat, zikir, doa, ngaji lagi. Nah, kalau habis itu masih ngantuan lagi, tidur lagi. Nanti bangun lagi, jangan lama-lama tidurnya. Diatur tidurnya. Jadi tidurnya itu tadi sudah 2 jam nih. Berarti jatahnya tinggal 1 jam lagi. Nanti kalau ngantuan lagi, tidur lagi. Kemudian nanti bangun lagi, wudhu lagi. Kemudian sholat lagi, ngaji lagi, zikir, istighfar lagi. Nah, begitu irama kehidupan kita dalam pelaksanaan iktikaf. Jadi, kalau ngantuk, boleh tidur. Tapi berdoa kepada Allah, berniat. Ya Allah, jadikan tidurku ini cukup 1 jam. Nanti sesudah itu bangunkan lagi ya Allah. Aku sholat, aku zikir, aku berdoa, aku ngaji. Nah begitu. Ritmenya harus diatur. Irama kehidupan malam kita dalam iktikaf itu diatur. Ya, jadi kakak Aru dan kakak Nira, nanti kalau sesudah sholat Isya, silahkan untuk ngaji dulu. Sebelum tidur ngaji dulu. Sebelum tidur zikir dulu, istighfar dulu, doa dulu. Nah, kemudian habis itu tidur, jangan lupa berdoa kepada Allah dengan membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, nanti habis itu dimohon kepada Allah, ya Allah, aku pengen tidur 1 jam saja ya Allah. Jam 10 bangunkan ya Allah. Kalau tidurnya jam 9, kalau tidurnya setengah 10, ya Allah, bangunkan aku ya Allah
10:30 atau 10:30. Bangunkan ya Allah. Nanti dibangunkan sama Allah. Nanti dibangunkan sama Allah. Allah itu dia sangat baik kepada hambanya yang ingin berbuat amal soleh. Nah, nanti mohon doa lagi kepada Allah. Jadi kalau capek, jangan dipaksakan, tetapi istirahat yang sebelumnya diawali dengan doa kepada Allah. Nanti kakak Aru, kakak Nira, doanya yang kencang kepada Allah, biar dibangunkan sama Allah. Kalau sudah dibangunkan, jangan tidur lagi. Sholat lagi, ngaji lagi, baru zikir doa lagi. Begitu putaran seterusnya dilakukan oleh orang yang iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa jawabannya, Masya Allah. Ananda semuanya yang cantik dan ganteng dan siap mengikuti dan menjemput semangat menggapai Lailatul Qadar. Luar biasa. Ustadz mohon maaf merasa bersalah ini karena pertanyaan masih banyak Ustadz Amir. Yang resen juga banyak, namun waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Mohon maaf kepada semua Ananda, pertanyaannya belum bisa dijawab satu persatu ya. Namun paling tidak tadi sudah menggambarkan beberapa antusiasnya kalian semua mengikuti acara Ramadan Mubarak Khairu Ummah ini. Insya Allah. Jangan khawatir, masih akan ketemu lagi di minggu depan. Masih bersama Ustadz Amir. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan kami sampaikan kepada beliau dan pada saat nanti ada kesempatan bisa dijawab lebih lanjut. Seperti itu Ustadz Amir. Dan jangan khawatir ya Ustadz Amir ya. Masih tetap baik Ustadz. Baik. Masih bisa komunikasi ya. Masih bisa. Insya Allah. Masih bisa ketemu Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baiklah untuk acara yang terakhir. Mohon Ustadz Amir untuk memberikan closing statement dan langsung ditutup dengan doa. Silakan Ustadz Amir. Baik, terima kasih Ustadz Rizky. Kakak-kakak yang soleh dan soleha, kakak-kakak yang semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk menggapai Lailatul Qadar. Pesan Ustadz adalah, mari kita memanfaatkan 10 malam terakhir untuk persiapan amal yang terbaik. Jangan dilewatkan karena kita akan rugi besar ketika Allah menjanjikan sebuah keuntungan besar sementara kita lewatkan. Oleh karena itu, maka harus ditanamkan niat yang kuat di dalam diri kita, semangat yang besar di dalam diri kita untuk menjadikan 10 malam terakhir Ramadan ini sebagai sebuah hadiah istimewa yang kita akan perebutkan untuk mendapat sebuah amalan yang sangat besar yang akan menggembirakan kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita semua ingin bersama-sama beramal di dunia dan insya Allah kita juga punya keinginan untuk bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya di akhirat. Kita bersama-sama masuk ke dalam surga lewat satu pintu yang namanya Babur Royan, yang kita semua akan memperoleh kegembiraan, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf kepada kakak-kakak yang hebat, pada kakak-kakak yang soleha dan semangat. Mari kita beristighfar dan menutup dengan doa bersama. Astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlit taqwa wa min ahlil maghfirah wa min ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qira'atana wa tammim taksirona ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada Ustadz Amiruddin Sujadi MA yang telah memberikan materi Ramadan Mubarak dengan tema semangat menggapai Lailatul Qadar. Ingat ya, Anda semuanya, insya Allah di minggu depan, hari Rabu jam 9 sampai 10.45 kita masih bertemu lagi. Insya Allah disiapkan semuanya, fisiknya, mentalnya, dan tentunya menyambut datangnya hari kemenangan. Masya Allah. Amin ya Allah. Kami selaku Khairul Ummah, mohon maaf jika ada kekurangan dari sana sini dan ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara ini dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf selaku pembawa acara, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah terbentang sawah. Adik semua janganlah bingung, ikuti terus Ramadan Mubarak bersama Khairul Ummah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustaz. Yes, Amir, matur nuwun sangat. Luar biasa. Banyak pertanyaan masih belum bisa terjawab. Iya. Kalau misalnya di chat kan sudah kami rekam Ustadz, kalau misalnya enggak minta tolong dikirimkan ya Ustadz ya. Oh ya, ada di chat semuanya. Oh ya, Ustazah, iya, ada di chat. Tadi kan saya minta chat ke host. Iya. Karena ya, yang syukuran Ustadz berarti. Terima kasih ya. Ayo semuanya anak-anak solih-solihah, silahkan qailullah ya. Tutup nih pertemuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.